Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar part 2. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang bangun ruang sisi datar part 1 yang membahas tentang balok dan kubus. Sekarang kita akan membahas tentang prisma dan limas. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Nah, di sini ada yang ada gambar yang warnanya gelap dan ada gambar yang warnanya cerah. Coba kalian perhatikan kedua bentuk dari gambar ini. Ya, saya harap kalian dapat menemukan apa perbedaan dari bentuk antara bentuk prisma dan limas. Itu harap diingat ya. Nah, prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berhadapan yang kongruen dan sejajar. Sedangkan limas adalah bangun yang dibatasi oleh bidang-bidang datar, mempunyai alas dan puncak. Nah, dalam limas ada yang namanya tinggi limas dan ada yang namanya tinggi bidang tegak. Untuk tinggi limas berarti dari puncak sini ke bawah. Jadi ke alasnya si limas. Kalau tinggi bidang tegak berarti dari atas ini ke bidangan segitiga yang berbentuk segitiga ini. Nah, itu adalah tinggi dalam limas. Jangan kebalik ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada unsur-unsur pada prisma. Nah, dalam prisma berlaku rumus seperti ini. Jadi ada banyak sisi. Jadi kalau misalkan kemarin kita dalam kubus atau balok, banyak sisinya itu tetap ya. Misalkan di kubus ini sama kubus yang satunya lagi banyak sisinya itu akan sama. Tetapi kalau pada prisma itu tergantung pada n-nya. N ini adalah seginya, segi berapa dia itu. Nah, untuk mengetahui banyak sisi, maka rumusnya itu N tambah 2. Untuk banyak rusuk 3N, untuk banyak titik sudut 2N. Nah, untuk banyak DS, DS di sini adalah diagonal sisi. Rumusnya itu adalah N kuadrat kurangi N. DR di sini adalah diagonal ruang. Rumusnya itu N kuadrat dikurangi 3N. Nah, BD, untuk mengetahui BD ini adalah bidang diagonal. Ada dua cara. Yang pertama jika ganjil dan yang keduanya jika genap. Kalau yang ganjil, rumusnya itu N dikalikan dengan N kurangi 3 per 2. Kalau yang genap itu rumusnya adalah N, ini dikali ya bukan dikurangi, N dikali N kurangi 1 per 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Nah, contoh, hitunglah banyak tiap unsur-unsur pada prisma segi N. Nih, yang pertama ya, berarti di sini N-nya berapa? Iya, N itu banyak seginya, segi berapa? Berarti N-nya adalah N. Berarti kalau di sini N-nya adalah 5. Ya, karena segi N berarti N-nya adalah 5. Nah, nomor 1, banyak sisi berarti N tambah 2. Berapa? 5 tambah 2, hasilnya adalah 7. Kemudian untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 silahkan kalian kerjakan sendiri. Dan untuk contoh untuk nomor 6, nih, banyak bidang diagonal 5 ini merupakan ganjil atau genap. Iya, ganjil. Berarti menggunakan rumus yang ini ya. Kalau ganjil berarti untuk BD sama dengan N. Nah, BD sama dengan N dikali N kurangi 3 per 2. N-nya adalah 5 dikali 5 kurangi 3 per 2. Hasilnya 5 dikali 5 kurangi 3, 2 ya. Kemudian per 2. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Berarti hasilnya adalah 5. Paham ya? Nah, untuk nomor 2, 3, 4, 5 jangan lupa untuk dicoba. Selanjutnya ke unsur-unsur pada limas. Nah, unsur-unsur limas juga sama kayak tadi, kayak pada prisma. Yang membedakan rumusnya nih, banyak sisinya. Kalau tadi itu N tambah 2, kalau di sini N tambah 1. Banyak rusuk 2N, banyak titik sudut N tambah 1. Kemudian banyak BD-nya adalah ini, setengah kali N dikalikan N kurangi 3. Nah, ini ya. Nah, untuk contohnya biar lebih paham, kalian kerjakan contohnya yang ini. Hitunglah banyak tiap unsur-unsur pada limas segi N. Selanjutnya kita akan membahas pada luas permukaan dan volume. Nah, untuk prisma luas permukaannya itu adalah 2 kali luas alas
Nah, ini luas alas ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Kalau untuk volume berarti luas alas dikali tinggi. Kalau untuk limas permukaannya luas permukaannya adalah luas alas ditambah jumlah luas seluruh segitiga yang berada tegak itu, yang moncoknya gitu. Kemudian untuk volumenya adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi, itu untuk volume. Nah, biar lebih jelasnya kita melaju pada contoh. Ini contoh soal. Gambar di samping merupakan prisma tegak segitiga siku-siku. Tentukan luas permukaan prisma tersebut dan volume prisma. Tadi itu luas prisma itu gimana rumusnya? Ya, luas prisma sama dengan 2 kali luas alas. Nomor A ya. Luas prisma adalah 2 kali luas alas 2LA ditambah dengan KA kali T. Ditambah. Sama dengan 2. Luas alasnya berarti berapa? Berapa? Nah, untuk mencari luas alas, lo coba lihat. Ini alas alasnya itu berbentuk apa? Ya, segitiga. Berarti luas alasnya itu setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 3 kali 4. Berarti 4 bagi 2 kan bisa ya, hasilnya 2. Berarti tinggal 3 kali 2, 6. Berarti luas alasnya adalah 6. Jadi 2 kali 6 ditambah keliling alas. Nah, untuk keliling alas, kalian itu harus mencari terlebih dahulu sisi yang satunya lagi, karena keliling itu kan semuanya dijumlahin ya. 4 tambah 3 tambah sisinya lagi, yang satunya lagi. Nah, 4 yang sisi yang ini ditambah sisi yang ini ditambah yang sisi yang ini. Karena ini berbentuk siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Berarti untuk mencari AB, panjang AB adalah sama dengan panjang AB sama dengan akar dari, nih AB ini merupakan hipotenusanya. Berarti kalau misalkan hipotenusa berarti harus dijumlahkan. Berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat berapa? Betul, 16 ditambah 9. Berarti akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Berarti KA-nya adalah bukan KA ya, berarti AB-nya adalah 5. Setelah kita mengetahui AB itu sama dengan 5, kita jumlahkan. Berarti 4 tambah 3 tambah 5 berapa? Betul, 12. Berarti 12 dikali tingginya prisma, yaitu 8. Berarti 2 kali 16, 12. Ditambah 12 kali 8 berapa? Iya, 96. Maka hasilnya adalah 108 cm persegi. Nah, karena di sini luas permukaan prisma tersebut, maka satuannya adalah persegi. Paham ya? Diharapkan untuk paham. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk option B. B-nya. B itu volume. Kalau volume berarti cukup luas alas kali tinggi. Maaf, sebentar ya. Nih, V sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, sekarang luas alasnya tadi berapa? Iya, 6. 6 kali tingginya adalah 8. Maka dapat diketahui volumenya itu adalah 48 cm. Jadi, volumenya adalah 48 cm kubik ya, kalau untuk satuannya. Nah, paham nggak untuk nomor 1? Ya, untuk soal kedua nih, pada prisma ABCDEF GHIJKL di samping alasnya adalah segi 6 beraturan dengan sisi 12 cm. Jika tinggi prisma itu adalah 20 cm, tentukan luas alasnya. Berarti ini mah kita harus menemukan dulu luas alasnya nih, option A. Luas alasnya kan segi 6 ya, beda dari yang lain. Nah, rumusnya itu adalah 3/2 kali S pangkat 2 akar 3. 3/2, S-nya adalah berapa sisinya? 20 atau 12?
Iya 12 ya, karena yang 20 itu adalah tinggi. Berarti dikali 12 pangkat 2 akar 3. Berapa? 216 akar 3. Ibu harap kalian bisa mengetahui ya, bisa menghitungnya. Kenapa sampai 216. Nah, selanjutnya karena kita udah mengetahui luas alasnya, kita bisa melanjutkan pada option B-nya, volume prisma. Volume prisma itu adalah tadi apa? LA kali T ya, luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah 216 akar 3 dikali dengan tingginya adalah 20. Maka hasilnya adalah 4320 akar 3 cm kubik. Paham ya? Mudah kok, hanya kalian harus mengetahui rumus dari luas alasnya itu bagaimana, rumus dari luas permukaan itu bagaimana, dan rumus dari volume itu bagaimana ya. Selanjutnya kita akan membahas pada contoh soal yang ini. Sebuah limas yang mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 cm. Jika tinggi bidang tegaknya adalah 12 cm, tentukan luas permukaan limas tersebut. Nah, di sini berarti kita udah melaju pada contoh limas. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Berarti rumusnya L sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, alasnya ini berbentuk apa? Ya, berbentuk persegi. Maka rumus luas alasnya adalah S pangkat 2 ditambah karena ini berbentuk persegi, maka pasti ada berapa sisi tegak? Iya, betul, ada 4 ya, karena ada 4 sisi. 4 dikalikan, sekarang dikalikan dengan luas sisi tegaknya. Luas sisi tegak kan, sisi tegak pada limas berbentuk apa? Ya, segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Ini adalah rumus luas dari segitiga. Nah, sama dengan S-nya itu adalah 8 pangkat 2 ditambah 4 setengah, A-nya adalah alasnya berapa? Alasnya iya 8 karena sisinya ya dikali tingginya 12. Nah, 64 itu 8 kuadrat ya, ditambah 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti bisa 4 kali 4 kali 12. Berarti ya sama dengan 64. 4 kali 4 dikali 12 berapa? Iya, 192. Maka hasilnya adalah 256 cm persegi. Paham kan? Jadi untuk limas, luas sisi tegaknya itu tidak tentu. Kalau misalkan persegi 5, berarti di sininya itu ada 5 sisi. Kalau misalkan segitiga berarti ada 3 sisi. Paham ya? Selanjutnya pada contoh soal yang lain nih. Sebuah limas berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya 18 cm dan 32 cm. Puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tingginya 42 cm. Hitunglah volume limas nih. Ini kalau ini berarti mencari apa? Volume. Kalau volume rumusnya itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 luas alasnya ini bagaimana rumusnya? Iya, P kali L. Karena apa? Alasnya itu berbentuk persegi panjang dikali tinggi. Tingginya adalah 42. 1/3 panjangnya adalah ya boleh 13, boleh 8, boleh 18, boleh 32. Tapi biar sistematis kita tulis aja dari 18 ya. 18 kali 32 kali 42. Nah, sekarang 1/3 kali 18 kali 32 berapa? Ya 576 dikali 42 hasilnya. Nah, ini dibagi dulu. 576 dibagi 3 berapa? 192. Berarti dikali 42 hasilnya adalah 8064 cm kubik. Bisa ya dipahami? Ya, sekali lagi kuncinya untuk memahami limas dan prisma dalam pengerjaan soalnya kalian harus tahu dulu luas alasnya atau bentuk alasnya terlebih dahulu, kemudian luas alasnya. Setelah itu kalian bisa langsung disubstitusikan pada luas permukaan dan volumenya. Mungkin sekian. Oh iya, nih ada latihan soalnya. Kalian kerjakan
ditambah dengan tadi yang unsur-unsur, ditambah 2 ini, kalian kerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.